Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kajian kita kali ini yaitu berkenaan dengan antum semua, yaitu konsep orang tua dalam Islam, yaitu konsep orang tua dalam pendidikan, ya. Yang mana mudah-mudahan dengan kajian ini insya Allah memotivasi kita semua untuk memperbaiki diri kita, terutama ya, baik ayah maupun ibu, ya. Ya, mudah-mudahan ya, apa yang kita harapkan terwujud dan seluruhnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya serta sahabat-sahabatnya. Bapak dan Ibu wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin memperbaiki, tentu kita harus punya dasar, konsep dasar, yang mana yang terbaik adalah dasar daripada agama kita ini. Itu harus kita yakini, karena kita sebagai mukmin, ya, atau sebagai muslim yang beriman, ya, kita harus yakin apa yang Allah firmankan, Allah buat konsepnya untuk hamba-hambanya, itulah yang terbaik. Kemudian alhamdulillahnya kita dibimbing oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa melihat sejarah bagaimana peradaban jahiliyah, kebodohan yang begitu merata di Timur Tengah saat itu, hanya dalam waktu singkat, ya, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW berubah menjadi yang teratas, yang dijadikan standar, ya, dalam segala hal, baik itu di dalam kesejahteraan, ya, ataupun, ya, lebih khusus lagi standar daripada keimanan yang kemudian memberikan dorongan merdeka hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lihat bagaimana konsepnya orang tua yang sukses di dalam mendidik anaknya. Ada kisah di surah Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam, ya, yaitu pada firman Allah ayat 82-nya, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding
rumah yang runtuh ini ketika di akhir perjalanan Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam, ya, singgah di satu kampung yang mana orang kampungnya cuek, nggak peduli dengan kedatangan orang baru, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Lalu bersandar di sebuah dinding rumah yang runtuh. Nah, ini ceritanya ini. Ya. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Ya, dan di bawahnya ada harta benda, simpanan bagi mereka berdua. Wa kana abuhuma, ya, yang mana kedua orang tua mereka ini salihan, ya, orang yang saleh. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai keduanya masa remaja atau masa dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, lalu mengeluarkan semua yang ada di dalam, ya, tabungan, ya, di dalam rumah itu, ya, supaya nanti kemudian sebagai kasih sayang, bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Ya. Dan ini kemudian, ya, Nabi Musa sempat enggan karena melihat orang kampungnya seperti itu. Ya. Lau syi'ta la tahatta alaihi ajra. Kalau engkau mau, ya Nabi Khidir alaihissalam, ya, engkau ambil upah dari dia. Ya. Tapi ya, Nabi Khidir, dia berkata seperti ini. Intinya, ya sekalian, ini anak keturunan yang, ya, yang cukup jauh antara orang tuanya dengan, ya, anak ini, yang mana kemudian, ya, anak ini menerima manfaat dari kesalehan orang tuanya. Sebagian ahli tafsir mengatakan orang tuanya langsung, sebagian lagi ada yang mengatakan nenek moyangnya. Jadi bapak dan ibu, wali murid anak mas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin saat ini kita berbuat baik, ya, kita beranggapan tidak ada yang kita lihat dampaknya kepada kita kebaikan itu, karena tidak dibayar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mengambil ibrah dari kisah di surah Al-Kahfi ini, yang mana bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membayarnya untuk nanti keturunan kita ini. Tidak lain adalah, ya, amalan yang pernah kita lakukan. Ini kisahnya seperti itu. Makanya bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang tua, ya, kita ini, ya, sebagai orang tua daripada anak keturunan kita, memperhatikan, ya, apa yang kita peroleh dari rezeki yang kita cari, ya, yaitu urusan halal dan haramnya. Dari mana rezeki, ya, yang kita dapatkan ini? Apapun profesi kita, baik itu sebagai pegawai misalnya,
entah itu PNS ataupun ya swasta, sama saja dengan juga pengusaha, ya baik itu ya pedagang kaki lima sampai juga ya pengusaha besar sekalipun. Perhatikan itu, apa yang kita jadikan ya untuk memperoleh rezeki, ya apakah itu ya jasa ya ataupun barang, maka ya wajib kita sebagai orang beriman memperhatikan halal dan haramnya, karena Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah mengatakan innama yatakabbalullah minal muttaqin, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ya amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa, yang mereka takut kepada Allah sehingga mereka hati-hati betul ini urusan halal dan haram ini. Ya begitu juga ya kita sebagai konsumen, perhatikan juga tentang kehalalan produknya. Apa yang kita makan ya itu akan menjadi daging ya terhadap diri kita, yang mana juga ya ini ya akan terkait diterimanya atau ditolaknya ibadah kita ini, ya, dan itu juga terkait dikabulkannya doa kita atau justru ya malah menjadi bencana buat kita ini, ya. Kemudian ibu sekalian, ya, para ayah dan ibu, ya, yaitu ya lalu bagaimana kita memulainya? Yang paling baik adalah ya para salafus saleh, pendahulu kita yang saleh, ya, untuk dijadikan contoh, ya, dan ya ini banyak pelajaran yang kita ambil dan kita jadikan ya apa namanya pegangan buat kita ini, ya, yaitu diantaranya ialah para ulama, ya, mereka hati-hati ya mencari rezeki, ya, apakah itu termasuk ya yang meragukan syubhat, ya, ataukah kemudian menjadi ya ganjelan buat mereka, dan ini rata-rata mereka meninggalkannya, ya, dan banyak kisah, ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita ya perhatikan juga ya kebiasaan kita di dalam ya berbisnis, ya, ketika berjanji, perhatikan ini jangan sampai mengecewakan. Kemudian berikutnya, ya, Bapak dan Ibu, yaitu kita juga ya sebagai orang tua, tentu kita harus ya kalau masih ada orang tua kita berbakti kepada mereka, ya, upayakan ada waktu kita bersama mereka, ya, insya Allah ya di kemudian hari anak-anak kita pun ya akan menyediakan waktunya untuk kita ketika kita sudah renta ya uzur, ya, dan ini tidak lain ialah ya sebagai balasan, kata ulama, ya,
itu al-jaza min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amal yang pernah dia lakukan. Maka kalau seandainya kita ini masih punya orang tua, ya, kata Rasulullah SAW, ini dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan lainnya. Al-walidu as-sautu abwabil jannah. Yang namanya orang tua pintu surga paling tengah. Ya. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab aw ihfadhu. Ya. Maka apa kalian, ya, jangan sia-siakan. Ya, jangan sia-siakan. Kalau masih ada orang tua kalian, bahkan jaga orang tua kalian ini. Jadi Bapak dan Ibu wali murid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masih ada orang tua kita, ya, sempatkan waktu kita, ya, untuk bersuah. Ya, kalau jauh minimal ditelepon, ya, menyampaikan, ya, kerinduan. Kemudian juga mungkin harus ada kebiasaan kita pamitan, minta doa. Ya, ketika kita bercerita, ya, kita buka usaha, ya, dan insya Allah, ya, apa yang kita lakukan lalu kita minta doa kepada mereka, ya, ini menjadi tawasul kepada orang yang masih hidup, yang mereka insya Allah, ya, ikhlas, ya, berupaya meminta kepada Allah, ya, untuk kemudahan apa yang kita lakukan. Kalau ini kita lakukan, insya Allah anak-anak kita akan meniru apa yang kita lakukan. Jadi ini yang kedua nih Bapak dan Ibu, ya. Nah, ini juga dalam hadis yang lain, ya, ada dari Humaid yang menyatakan dari ibunya Iyas bin Muawiyah, ya, ada kisah ini, meninggal dunia nih. Kemudian Iyas menangis, ya. Ada yang bertanya kepadanya, kenapa engkau menangis? Ia menjawab, ya, kana li baban maftuhan ilal jannah wa ughliqa ahaduhuma. Ya, dulu aku punya dua pintu menuju ke surga, namun sekarang, ya, salah satu ya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah dari ulama bagaimana bakti mereka kepada orang tuanya. Ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, ya, mohon maaf ini melupakan orang tua kita, ya, kemudian kita disibukkan dengan hal-hal yang barangkali kita anggap penting, ya, padahal apa, mestinya kita punya waktu dengan orang tua kita, yang mana dulu mereka, ya, sangat, ya, memperhatikan kebutuhan kita, ya, memperhatikan betul kondisi kesehatan kita. Nggak boleh kita ini jatuh, ya, nggak boleh, apalagi kemudian sakit, ya. Mereka berupaya bagaimana, ya, agar kita ini tetap terjaga tumbuh dewasa. Sekarang, ya, tentunya kita yang, ya, menjadi, ya, penopang hidup mereka ketika mereka renta,
ketika mereka kemudian hampir tidak sanggup melakukan apapun, ya, yang mana ya butuh bantuan dengan kita, bahkan hanya sekedar pasang kaos kaki aja mereka udah sanggup, sudah. Ya butuh bantuan kita ini, maka luangkan waktu kita untuk mereka, ya. Insya Allah hal jazaul insan ihsan ilal ihsan. Apa yang kita lakukan, ya, atau kebaikan yang kita lakukan pasti oleh Allah bakal dibalas dengan kebaikan berikutnya. Dan ini yang paling mudah, ya, dan sederhana untuk kita lakukan, ya, ketika kita akan mendidik anak-anak kita ini. Kemudian teman-teman sekalian, rahimakumullah, ya, lalu bagaimana kalau seandainya orang tua kita barangkali ada yang masih belum paham terhadap agama dan menyuruh kita melakukan sesuatu yang melanggar agama, atau mungkin orang tua kita masih beda agama dengan kita, maka apa? Upayakan sebijak mungkin untuk membalas permintaannya, sebijak mungkin, jangan sampai menyinggungnya. Ya, kita harus cari cara bagaimana supaya orang tua kita ini paham dengan apa yang kita yakini, ya, sehingga mereka kemudian, ya, belajar, ya, kenapa kok anak saya disuruh ngalap berkah kok enggak mau, misalnya. Ya, ini hal contoh yang sederhana yang sering ditanyakan ke kami, dan itu, ya, kita katakan jawab dengan bijak, ya, jawab dengan bijak. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Memberi, kenapa kita harus, ya, meminta kepada orang yang sudah mati, ya. Ini jawaban yang kemudian akan, ya, mengajak mereka berpikir tanpa menyakitkan hatinya, insya Allah. Kemudian, ya, berikutnya ialah Bapak dan Ibu, ya, bagaimana kita mencetak anak-anak yang saleh, ya, dan ini menjadi aset buat kita. Jadi kalau seandainya kita sudah memperhatikan perolehan daripada rezeki kita, kemudian juga memperhatikan sikap kita kepada orang tua kita, maka yang berikutnya ialah, ya, kita ingin anak-anak yang kita siapkan ini menjadi qurrata a'yun di kemudian hari. Karena itulah doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pasangan hidup kami dan keturunan kami, ya, mereka semua enak dipandang mata atau sedap dipandang mata, dan jadikanlah kami ini imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, tentu ini doa yang harus kita ucapkan setiap saat, agar kita ketika mau melakukan atau mau mendidik, memberikan pesan-pesan yang bermanfaat kepada anak-anak kita ini, ya, mudah mereka menerimanya dan mudah mereka melaksanakan apa yang kita minta. Itu yang kita harapkan dari anak keturunan kita ini. Nah,
Dan ini yang kita harus menjadi juga ya konsen untuk itu semua. Karena anak kita, anak keturunan kita ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, aset yang tidak akan pernah terputus. Idza mata ibnu Adam inqata amalu. Anak Adam kalau meninggal semuanya terputus kecuali 3 hal. Ya, sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, waladun shalih yad'u lahu. Sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan yang akan mendoakan dia. Ya. Nah, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti doa yang tadi Allah ajarkan di surah Al-Furqan ayat 74. Ada doa-doa yang lainnya. Misalnya Rabbi habli minas salihin. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kepadaku anak-anak yang saleh. Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah ya Tuhanku, ya berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ya. Kemudian ya, ibu sekalian, itu yang berikutnya, ya, orang tua pun harus memperbaiki diri dan menjadi saleh. Ya. Jadi ketika perolehan harta kita sudah halal, sikap kita kepada orang tua kita, ya, insya Allah sebagai bakti, ya, kepada mereka. Kemudian juga ya kita berdoa, ya. Maka yang berikutnya ialah bagaimana kita harus memperbaiki diri kita menjadi saleh, ya. Yang mana tidak lain ialah, ya, ini adalah, ya, kita ini adalah sebagai teladan mereka, ya. Apa yang dilihat oleh mereka itulah yang kemudian ditiru, ya, ditiru. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau seandainya kita ini gampang kali meninggalkan kewajiban, maka apa? Pasti anak keturunan kita juga demikian. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Satu contoh dari Sa'id bin Musayyib, ya, rahimahullah, ya, mantu daripada Abu Hurairah ini. Ya. Beliau mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajlik. Wahai anakku, sungguh aku terus menambah salatku ini ya karenamu, ya, karena engkau. Dan betul, putrinya Sa'id bin Musayyib ini menjadi putri yang saleh, sampai pernah mau dilamar oleh raja untuk anaknya. Sa'id bin Musayyib menolak lamaran tersebut, ya, karena beliau dengan payah mendidiknya, khawatir kemudian anaknya terbuai dengan kehidupan dunia. Ya, beliau memberikan contoh, ya, selalu semangat di dalam beribadah, sehingga putri beliau, ya, menjadi orang yang juga mengikuti jejak beliau, ya. Maka ya inilah yang kemudian kita harapkan, ya, dari apa yang kita lakukan ini. Kita memperbaiki diri kita, ya, dengan menjaga sholat kita, menjaga, ya, kesucian diri kita,
menjaga kemudian seluruh amalan-amalan positif yang kita lakukan, insya Allah anak kita akan meniru kita nih. Ya. Kemudian sekalian rahimakumullah, ya, kata Umar bin Abdul Aziz, ya, ketika beliau berwasiat ini, ma min mu'min yamut illa hafizahullah fi akibihi wa akibi. Ya, setiap mukmin yang meninggal dunia itu di mana dia harus memperhatikan kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunannya setelah itu. Jadi kalau kita memperbaiki diri, menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan seluruh apa yang disyariatkan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya insya Allah Allah akan jaga ini. Kemudian ya, yang berikutnya ialah ya, pendidikan agama sejak dini. Ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu tidak keliru sudah memilih untuk menitipkan anak-anaknya di anak emas ini. Ya, karena memang itu adalah kewajiban yang Allah ingatkan kepada kita di surat Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Alhamdulillah kita sudah berupaya ya, mencari tempat lingkungan yang islami, ya, agar anak yang kita ya, siapkan ini dia terjaga, dan kami pun ya untuk terus mengupgrade ya tenaga pendidik, ya. Namun ya nggak akan berimbang kalau seandainya orang tua di rumah nggak mau juga mengupgrade ya dirinya ya untuk kemudian belajar. Artinya kita berkolaborasi. Ya, kami ya sebagai ayah ideologis ya, atau orang tua ideologis di sekolah berupaya untuk menjaga anak-anak didik kami. Tapi antum pun harusnya juga demikian. Ya, maka kita insya Allah menghasilkan. Walhamdulillah kita tidak seperti mereka yang dengan mudahnya menyekolahkan anak-anak mereka di tempat-tempat ya atau di sekolah-sekolah non ya, yang mana ya tanpa disadari ya mereka telah merusak akidah atau keyakinan daripada anak-anaknya. Maka ini teman-teman sekalian ya, ketika ya Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, maka yang dimaksud adalah adibhum wa allimuhum. Ajarkan anak-anak kalian itu, anak-anak mereka itu ya dengan pendidikan yang agama, ya dengan pendidikan yang ya persis seperti apa yang Rasulullah SAW Allah ajarkan kepada para sahabatnya. Ya, oleh karena itu ya sekalian, rahimakumullah, menjadi tanggung jawab kita semua ya sebagai orang tua ya, agar kita ini ya memperhatikan apa yang kita
kerjakan. Ya. Kemudian ikhwas sekalian, ya, terakhir kita tutup dengan perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, ya. Disebutkan dalam kitab Zad Al-Masir, ya, yaitu di tafsir, ya, surah Al-Furqan ini, laisa syai' aqarru li ainil mu'min, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin, ya, min ayyara zawjatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla, ya, saat, ya, mereka melihat, ya, para istri mereka, para, ya, keturunan mereka itu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang tua yang peduli dengan, ya, pendidikan anak-anaknya. Karena itulah konsepnya orang tua muslim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.